Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Puji syukur kepada Tuhan Yesus. Kalau pada pagi hari ini kembali kita diberi kesempatan untuk dapat menikmati sarapan rohani, yaitu firman Tuhan, makanan yang sesungguhnya bagi jiwa kita. Bersyukur kita boleh hidup di Indonesia yang beriklim tropis, tanahnya sangat subur dan ideal untuk ditanami berbagai macam jenis tanaman atau tumbuhan. Jangankan kita repot-repot menanam Bapak Ibu Saudara, cukup melempar bijinya saja maka pohon itu akan tumbuh. Contohnya biasanya ibu-ibu tanpa sengaja membuang biji cabai. Nah, dengan tanpa diminta, pohon cabai itu akan tumbuh dengan subur. Padahal dengan ketidaksengajaan melempar biji cabai itu, tetapi pohon itu akan tumbuh dengan sendirinya. Karena tanah yang dimana tempat biji itu dibuang adalah tanah yang subur. Jika kita juga ingin menanam bibit mangga, maka yang tumbuh adalah pohon mangga dan akan berbuah mangga. Jangan pernah berharap kalau kita menanam bibit mangga, kita ingin menikmati pohon jambu dan buah jambu. Nah, semua tergantung dari kita. Apa yang mau kita tanam? Apa yang kita tabur di atas tanah, maka itulah yang akan tumbuh. Tanah tidak bisa dan tidak akan pernah memilih apa yang akan ditumbuhkannya. Tanah akan menumbuhkan apapun yang kita tabur ke atasnya, tanpa terkecuali. Di dalam Matius 13 ayat 24-30, di situ Yesus mengajar dengan menggunakan perumpamaan tentang lalang dan gandum. Kita akan baca di ayat yang ke-24. Saya bacakan. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka. Katanya, hal kerajaan surga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Nah, Bapak Ibu Saudara, tentu para petani akan selalu menaburkan benih yang baik di ladangnya dan tidak akan pernah mau menabur benih yang bisa merusak ladangnya. Tetapi ada saja musuh yang bisa menaburkan benih yang tidak baik di ladang itu. Kita akan baca lagi di ayat yang ke-24. Maaf Bapak Ibu Saudara, di ayat yang ke-25. Saya bacakan. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih lalang di antara gandum itu, lalu pergi. Kita perhatikan di sini bahwa tanahnya sama, tetapi benih yang baik dan tidak baik, keduanya bisa bersama-sama tumbuh subur di tanah yang sama itu. Nah, Bapak Ibu Saudara, seperti halnya tanah, demikian juga yang terjadi pada pikiran kita. Pikiran kita ibarat tanah, selalu menerima, memberi respon, menumbuhkan apapun yang ditabur masuk ke dalamnya. Apakah itu baik atau buruk, bermanfaat atau merusak, positif atau negatif, semuanya akan ditumbuhkan oleh pikiran kita tanpa terkecuali. Baik atau buruk, keduanya bisa tumbuh subur di dalam pikiran kita. Karena itu, kita harus mampu menguasai pikiran kita sebelum pikiran kita terlebih dahulu menguasai diri kita. Jika kita menanam hal-hal yang tidak baik di dalam pikiran kita, seperti berprasangka buruk, menduga-duga, atau menghakimi orang lain, maka
itulah yang akan tumbuh subur di dalam kehidupan kita. Jika kita menabur hal-hal seperti mengasihani diri kita berlebihan, menganggap diri rendah, kebencian, dendam, bahkan kutuk, maka itulah yang akan direspon pikiran kita, ditumbuhkan dan akan berbuah tindakan-tindakan yang negatif pula di dalam kehidupan kita. Kita akan baca di dalam Amsal 23 ayat 7. Amsal 23 ayat 7 saya bacakan. Sebab seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, demikianlah ia. Bapak, Ibu, Saudara, kita bisa menjadi pribadi yang baik, kudus, dan yang berkenan, atau sebaliknya menjadi pribadi yang buruk, penuh kebencian dan kepahitan. Semuanya tergantung dari apa yang kita tabur ke dalam pikiran kita untuk ditumbuhkan. Kita diingatkan selalu untuk menanam hal-hal positif di dalam pikiran kita. Seperti yang tertulis di dalam kitab Filipi 4 ayat 8. Kita akan baca Filipi 4 ayat 8. Saya bacakan. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Nah, kita dianjurkan untuk selalu mengisi pikiran kita dengan hal-hal yang baik. Memandang dari sisi negatif akan membuat kita menjadi negatif pula. Karena itulah yang akan ditumbuhkan oleh pikiran kita dan kemudian akan berbuah subur di dalam kehidupan kita. Jika kita melakukan apa yang dikatakan ayat yang barusan kita baca di dalam Filipi 4 ayat 8, maka kita pun akan menuai persis seperti apa yang kita tanam, yaitu hal-hal yang benar, adil, mulia, suci, manis, dan baik. Bapak, Ibu, Saudara, sangat penting bagi kita untuk terus menabur firman Tuhan dalam pikiran kita secara teratur, sehingga tidak ada lagi celah untuk benih-benih negatif bertumbuh dalam pikiran kita. Allah yang kita sembah di dalam Kristus Yesus adalah sumber kasih. Bahkan Allah adalah kasih itu sendiri. Firman-firman-Nya yang kita tabur tentu akan menumbuhkan kasih juga. Jika kasih itu tumbuh, maka di dalam kita akan berbuah banyak kebaikan dan akan membentuk pribadi kita menjadi pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan. Tidak ada tempat bagi hal-hal negatif di dalam kasih. Jika kita berbuah kasih, maka pikiran kita bisa terhindar dari pengaruh-pengaruh negatif yang siap menenggelamkan kehidupan kita. Selain itu, janganlah kita memenuhi pikiran kita dengan berbagai ketakutan dan kekhawatiran yang seringkali timbul tanpa alasan dan belum tentu terjadi seperti apa yang kita pikirkan. Di dalam Filipi 4 ayat 6, Filipi 4 ayat 6 saya bacakan. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Jadi, jika ini kita lakukan, maka hidup kita pun akan menjadi lebih indah. Sebab damai sejahtera Allah akan selalu hadir di dalam kehidupan kita.
Kita baca lagi di dalam 2 Korintus 10 ayat 5b. 2 Korintus 10 ayat 5b, saya bacakan. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Kita harus mampu mengendalikan pikiran kita, menabur hal-hal yang positif, yang baik dan yang benar sesuai firman Tuhan, serta menaklukkannya kepada Kristus. Mari kita mau mengendalikan dan memperhatikan pikiran kita, sebab apapun benih yang kita tabur di dalamnya akan sangat menentukan seperti apa diri kita dan arah perjalanan hidup kita ke depannya. Roh Kudus yang akan memampukan kita untuk kita dapat mengendalikan pikiran kita sesuai dengan firman Tuhan, sehingga hidup kita boleh menjadi hidup yang berkenan kepada Tuhan, dan biarlah kita mau senantiasa memuliakan Tuhan lewat kehidupan kita yang dipenuhi oleh hal-hal yang positif. Inilah renungan yang dapat saya sampaikan. Biarlah menjadi berkat bagi kita semua saat pagi hari ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.